Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengungkap sindikat pemalsu STNK dan BPKB yang menawarkan jasanya secara online melalui jejaring sosial Facebook. Dan pembuatan STNK yang hampir mirip dengan aslinya ini dibanderol dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per lembarnya. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menangkap 3 orang anggota sindikat pemalsu surat kendaraan, yakni RB, ST, dan SP yang merupakan kakak beradik di Grobogan, Jawa Tengah. Modus pelaku menawarkan jasa pembuatan STNK dan BPKB palsu melalui jejaring sosial Facebook hingga peredaran STNK dan BPKB palsu di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, STNK yang dibuat secara manual oleh pelaku hampir menyerupai aslinya sehingga sulit dibedakan secara kasat mata. Perbedaan yang menonjol hanya pada stiker hologram, nomor registrasi, dan stempel. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah membuat dan menjual ratusan lembar surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan juga buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB palsu selama 7 bulan. Untuk satu lembar STNK palsu dihargai sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dalam 1 bulan, pelaku dapat meraup keuntungan hingga 200 juta rupiah. STNK dan BPKB yang palsu. Hasil interogasi maupun pemeriksaan dari tersangka ini, komplotan ini telah beraksi selama 7 bulan dan mempunyai cakupan nasional. Jadi kita lihat dari Facebook ataupun situs yang mereka gunakan, mereka itu menerima pemesanan dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk perputaran uang tiap bulan itu sekitar 200 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan telah memproduksi ratusan STNK dan BPKB palsu yang telah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dari tangan para tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti sejumlah alat percetakan seperti printer, tinta, stempel, dan ratusan lembar STNK palsu serta buku BPKB. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Hairul Insan, Jak TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami AKP Muhammad Faruk Rozi, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Selamat malam Bang Faruk. Selamat malam. Sehat Bang Faruk ya? Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Baik Bang Faruk, ini kan pihak kepolisian khususnya Polres dari Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengungkap adanya peredaran STNK dan juga BPKB palsu. Bisa diceritakan kepada kami kronologi dari kejadian ini Bang? Secara umum kronologisnya bisa kami jelaskan bahwa awal mulanya Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk ini melakukan pengungkapan kasus STNK dan BPKB palsu ini, yang pertama berdasarkan informasi dari masyarakat. Baik. Bahwa di beberapa akun Facebook terdapat praktek jual beli STNK maupun BPKB palsu. Setelah itu anggota kami melaksanakan patroli cyber. Baik. Untuk mengecek akun-akun maupun situs-situs yang terindikasi melakukan perbuatan pidana. Setelah kita temukan bahwa ada salah satu akun Facebook yang menawarkan jasa penjualan STNK dan BPKB palsu, kita langsung melaksanakan pemesanan. Setelah itu kita langsung berinteraksi dengan komplotan pelaku melalui pemesanan, kemudian kita selidiki di mana keberadaan pelaku, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan kita dapatkan pelaku berada di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Dan bisa dikatakan ini pelaku berjumlah berapa orang nih Pak? Yang bisa kita amankan dari sindikat ini adalah 3 orang, yang kebetulan dari ketiga orang tersangka ini masih mempunyai hubungan saudara kandung, kakak beradik. Dan semuanya berarti saudara kandung lah, ibaratnya masih ada hubungan darah begitu Bang ya? Ada hubungan darah. Ini mereka sudah menjalankan bisa dikatakan bisnis ataupun jasa ini sudah berapa lama ini Bang? Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini telah menjalankan bisnis ini selama kurang lebih 7 bulan. Dan berarti bisa dikatakan media sosial ataupun jejaring sosial Facebook ini kan terbuka untuk umum, ruang publik begitu ya. Nah, ini resiko yang diambil oleh para pelaku cukup tinggi juga berarti Bang ya? Betul. Jadi pelaku itu menawarkan jasa penjualan STNK dan BPKB palsu itu di salah satu akun Facebook milik pelaku. Baik, dan kalau kita melihat kasus-kasus lain seperti misalkan kita searching di Google gitu Bang ya, pembuatan jasa ataupun STNK dan BPKB palsu itu kan sangat banyak sekali begitu Bang ya. Nah, ini sebenarnya diperbolehkan atau bagaimana ini Bang?
secara hukum membuat STNK maupun BPKB palsu ataupun dokumen lainnya itu tidak diperbolehkan karena itu masuk dalam rumusan delik pasal 263 Undang KUHP, di mana ancaman hukumannya bagi seseorang yang melakukan pemalsuan itu maksimal 6 tahun. Baik. Jadi sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait hal-hal itu? Betul, betul sekali. Kita juga bekerja sama dengan satuan yang lain maupun wilayah-wilayah hukum yang lain untuk kita sama-sama proaktif melaksanakan patroli cyber untuk mengungkap akun-akun maupun situs-situs yang terindikasi melakukan perbuatan pidana termasuk menjual jasa pembuatan dokumen palsu. Baik, dan ini secara kasat mata sebenarnya bisa dibedakan nggak sih Bang antara STNK ataupun BPKB asli dengan yang palsu? Secara kasat mata sebenarnya sangat mencolok perbedaannya. Saya ambil sampling bahwa untuk STNK yang palsu itu warnanya itu lebih terang, sementara yang asli itu lebih buram. Baik, dan ini yang dipegang oleh Bang Faruk, mungkin bisa dilihat ke kamera, ini asli atau palsu? Ini STNK palsu yang kita sita dari komplotan tersangka. Ini palsu ya, palsu. berarti ya, tapi nampaknya secara kasat mata terlihat asli gitu Pak ya? Tapi bagi petugas yang biasa di lapangan ataupun yang berdinas di fungsi lalu lintas, itu pasti bisa dengan cepat membedakan yang mana yang asli dan yang palsu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau STNK dan BPKB yang palsu itu warnanya lebih terang, kemudian cetakannya tidak rapi, kemudian ketebalan kertasnya juga lebih tipis. Baik, dan kita juga telah terhubung dengan pemirsa di rumah. Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Lidang Siregar dari Yogyakarta. Baik, silakan Pak dengan komentar Anda. Begini, saya ada kehilangan mobil beberapa waktu yang lalu. Baik. Beberapa tahun yang lalu. Dan sudah saya laporkan di Polresta Yogyakarta. Nah, terus sampai sekarang kan belum diketemukan mobil tersebut. Nah, pertanyaan saya, bisakah dilacak dengan adanya banyaknya STNK BPK palsu ini dengan kendaraan kita yang kebetulan hilang tadi? Mungkin saya bisa sebutkan registrasi mobilnya. Jadi apakah memang bisa dilacak, begitu pertanyaannya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak telah berkontribusi bersama kami. Baik, Pak Bang Faruk, ini kira-kira pertanyaannya kehilangan mobil dan kira-kira bisa nggak sih dilacak gitu Bang? Baik, terima kasih Pak. Untuk ke depan penyidikan kami nantinya akan berkembang di mana kami akan melakukan koordinasi dengan satuan lalu lintas Mabes Polri maupun kewilayahan untuk mendata kendaraan-kendaraan yang hilang maupun kendaraan-kendaraan yang digelapkan. Nantinya kita himpun data-data tersebut, nantinya kita akan cocokkan dengan barang bukti yang kita temukan pada pelaku. Apabila nanti ada kecocokan, paling tidak kita bisa mendapatkan alamat yang memesan STNK sesuai dengan data yang tadi Bapak di Yogyakarta sampaikan. Di Yogyakarta, baik. Berarti bisa dikatakan ini bisa di-track begitulah kurang lebih ya? Kurang lebih demikian, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa dibantu untuk ditemukan lagi mobilnya begitulah ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Baik, ini terkait dengan pelaku tadi. Sebenarnya biaya yang ditawarkan oleh pelaku ini kan berkisar 1 hingga 2 juta rupiah. Betul. Dan dari pihak polisian, biaya resmi itu sebenarnya berapa ini Pak? Kalau untuk biaya pembuatan resmi STNK pembuatan STNK dan BPKB itu sebenarnya sudah tertera dalam STNK maupun BPKB-nya. Cuman memang dari pihak itu kan biaya resmi yang masuk ke negara. Tetapi kalau yang ditawarkan oleh si pelaku ini antara 1 sampai 2 juta. Memang kalau tertera di sini kan berbeda jauh sekali. Karena apa? Karena kalau yang tertera dalam STNK maupun BPKB palsu itu retribusi atau pungutannya masuk ke kas negara. Sementara memang kalau yang ditawarkan oleh komplotan pelaku ini memang jauh di bawah lebih murah lah, lebih murah daripada yang tercantum dalam STNK maupun BPKB. Tetapi resikonya adalah hal tersebut melanggar pidana, dan bagi pemegangnya apabila nantinya pada saat melaksanakan perpanjangan maupun pada saat diperiksa oleh petugas lalu lintas di jalan, itu pasti secara otomatis pasti akan dapat diidentifikasi oleh petugas bahwa itu STNK maupun BPKB palsu. Tapi Bang Faruk, misalkan masyarakat pemegang STNK palsu ini tidak mengetahui gitu, apakah memang ada keringanan hukumnya begitu? Jadi begini, Bang, bahwa kalau masyarakat itu
ini sekaligus himbauan kepada masyarakat bahwa kami mohon kepada masyarakat yang melaksanakan transaksi jual beli kendaraan bekas, baik itu roda 4 maupun roda 2, itu dimohon sangat hati-hati sebelum melaksanakan transaksi jual beli. Harus benar-benar dipastikan bahwa kendaraan yang diperjualbelikan maupun dokumennya itu sah. Caranya bagaimana? Bisa mengunjungi kantor kepolisian setempat untuk mengecek keabsahan dokumen maupun keabsahan dari kendaraan, khususnya nomor rangka dan nomor mesin. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke pihak polisi terdekat ataupun kantor polisi terdekat untuk mengecek begitu Bang ya. Baik. Dan ini sebenarnya para pelaku ini ketika menaruhkan jasanya, apakah mereka memang mengetahui ataupun masyarakat mengetahui ini memang jasa palsu atau asli begitu Bang? Dari modus yang dilakukan oleh pelaku. Kecenderungan dari masyarakat yang melakukan pemesanan itu pasti mengetahui bahwa itu jelas palsu. Karena yang memesan STNK maupun BPKB palsu ini adalah masyarakat yang tidak memegang dokumen asli. Jadi, dari STNK maupun BPKB sendiri. Kebanyakan masyarakat pun mengetahui begitu ya? Bisa kita pastikan bahwa itu mengetahui. Karena kalau yang bersangkutan itu memegang kendaraan dan cocok antara BPKB dan STNK-nya, yang bersangkutan tidak harus memesan STNK maupun BPKB palsu. Adapun kalau hilang, mekanismenya diatur, dapat dibuatkan STNK dan BPKB yang baru dengan cara melapor ke kantor polisi. Baik, Bang Faruk, ini saya sebagai masyarakat awam ini, sepertinya kita ketahui Bang Faruk kan memegang STNK palsu begitu ya. Dan di sini terlihat adanya tanda tangan dari pejabat kepolisian yang terkait dan juga stempel gitu Bang. Nah, ini sebenarnya dari pelaku bisa mendapatkan ini secara mudah, kok bisa gitu Bang? Perlu kami jelaskan bahwa pelaku ini mendapatkan data pejabat maupun tanda tangan dari pejabat yang mengawaki dari satuan lalu lintas yang setempat itu berdasarkan browsing. Berdasarkan browsing? Yang kumpulan tersangka itu melakukan browsing di internet untuk mengetahui bahwa katakanlah misalkan seorang pemesan memesan STNK maupun BPKB palsu di wilayah Provinsi A. Yang bersangkutan langsung melakukan browsing siapa pejabat yang berkompeten atau yang berwenang untuk menandatangani STNK dan BPKB di Provinsi A tersebut. Baik, jadi memang sebenarnya mereka pun sudah dengan mudah mendapatkannya begitu ya. Nah mungkin masyarakat ingin mengetahui Bang, boleh saya pegang yang palsu, Abang pegang asli. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira bedanya seperti apa sih begitu. Ini BPKB ini untuk BPKB palsu, ya, ini palsu. Ini yang asli. Baik, ini bedanya di mana nih Bang? Kalau bedanya warna. Kalau yang palsu warnanya lebih terang, kemudian kalau yang asli warnanya lebih gelap. Baik, ini yang palsu dan ini yang asli begitu Bang ya. Dan ini perbedaannya hanya di warna kurang lebih begitu ya. Kemudian ketebalan kertas, kalau yang asli lebih tebal dan kalau yang palsu lebih tipis. Baik, sekali lagi ini yang palsu ya pemirsa, dan ini juga untuk yang asli begitu kurang lebih ya. Nah, kalau untuk STNK Bang, secara kasat mata seperti apa sih perbedaannya? Hampir sama dengan BPKB. Kebetulan kami tidak membawa yang asli, tetapi kalau yang palsu, yang pasti warnanya lebih terang, kemudian kalau yang asli itu lebih gelap, kemudian yang palsu itu kertasnya lebih tipis, kalau yang asli lebih tebal, kemudian cetakannya tidak sempurna. Dan kalau saya lihat di sini secara kasat mata, nampaknya tidak ada hologramnya begitu Bang ya? Dan kalau dilihat di baliknya, warnanya lebih warna-warni begitu kayaknya Bang ya. Jadi mungkin masyarakat tidak halus. Tidak halus, masyarakat bisa mengetahui dari kasat mata, baik dari warna dan juga ketebalan kertas kurang lebih begitu Bang ya. Nah, ini terkait dengan hal ini, kira-kira program apa saja yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk mengedukasi masyarakat nih? Ya, nantinya kami dalam fungsi preventif maupun preventif, nanti kita akan melakukan sosialisasi. Khususnya di wilayah kami, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, di mana arus lalu lintas roda 4 maupun roda 2 di daerah pelabuhan itu kan terkait dengan masalah bongkar muat kontainer maupun barang, itu kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat harus hati-hati dalam rangka yang tadi melaksanakan jual beli kendaraan, kemudian harus proaktif melaporkan apabila ada indikasi penjualan dokumen kendaraan yang palsu. Baik, dan sejauh ini sosialisasi yang telah dilakukan di Jakarta Utara khususnya sudah di bidang-bidang mana saja Bang? Mungkin kepada masyarakat kah atau melalui RT RW kah atau bagaimana? Kami berkoordinasi dengan fungsi Binmas dan juga Babin Kantipmas. Babin Kantipmas nantinya di wilayah kelurahan binaannya juga proaktif untuk mensosialisasikan adanya indikasi
penjualan STNK maupun BPKB palsu. Baik, dan terkait dengan untuk pengecekan Bang, sudah ada belum sih Bang pengecekan melalui online begitu? Sampai saat ini kita baru terfokus dalam hal penyidikan. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti kita akan melakukan pengecekan secara online dan juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan berkoordinasi dengan Kesatuan Mabes Polri di Korlantas maupun Kesatuan Kewilayahan lalu lintas yang lain untuk mendata kendaraan-kendaraan apa aja yang dilaporkan hilang maupun yang telah digelapkan oleh seseorang. Baik, mungkin terakhir Bang Farouk, ini pesan kepada masyarakat agar tidak tertipu begitu. Betul. Masalah STNK dan juga BPKB, silakan. Kami himbau kepada masyarakat untuk yang pertama, untuk hati-hati dalam melaksanakan jual beli kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Pastikan dokumen di kendaraan tersebut itu sah dan valid dan cocok dengan nomor rangka nomor mesin kendaraan yang akan diperjualbelikan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan mendatangi kantor polisi terdekat untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen maupun kecocokan antara dokumen nomor rangka yang tertera dalam dokumen maupun yang nomor rangka atau nomor mesin yang ada dalam fisik kendaraan. Baik, jadi masyarakat tidak boleh takut untuk melapor langsung ke pihak kepolisian Bang Farouk ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Farouk telah hadir di Studio Jak TV. Dan pemirsa, tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa meminta pencabutan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan pembatalan penerimaan calon PNS. Informasi lengkapnya sudah ada berikut ini, tetaplah bersama kami.